Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Tentunya bersama dengan saya Evelyn. Nah, di episode ke-9 kita kali ini, kita akan membahas bersama terkait HIV AIDS dalam rangka memperingati HIV AIDS sedunia. Dan di studio kita sudah hadir narasumber yang tentunya sangat luar biasa, sudah ahli di bidangnya. Nah, beliau adalah Dr. Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam dari instalasi rawat inap 1. Selamat datang Dr. Dewi In. Ya, selamat datang Mbak Evelyn. Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tadi habis dari poli ya dokter ya? Iya. Langsung lanjut ke sini lagi ya dokter ya. Iya, Nanti setelah itu langsung kembali ke poli lagi Iya. untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke baik. Di sini kita akan sharing-sharing kepada sobat sehat RSSA semuanya nih terkait HIV/AIDS itu seperti apa gitu ya dokter ya. Cara penanganannya, cara menyebarkan virusnya. Nah kan ngeri ya dokter ya karena stigma masyarakat ini yang ada di Indonesia seperti kalau pasien HIV/AIDS itu serem langsung dijauhi gitu ya dokter ya. Sebetulnya terkait kasus prevalensi yang ada di Indonesia seberapa banyak dokter? Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Saat ini berdasarkan data Kemenkes ya, kita tahun 2022 terakhir itu adalah data jumlah penderita HIV yang di Indonesia sekitar 536 ribuan, di mana 25 ribu kasusnya itu adalah kasus baru. Dan yang paling menyenangkan memang data kematian akibat AIDS itu adalah masih sekitar 25 ribuan juga. Oh jadi memang sangat banyak sekali ya dokter ya. Masih Lumayan banyak. nih banyak. Ya. Nah dari sebanyak itu penderita yang ada di Indonesia, itu mungkin dari range usianya dokter, mungkin yang remaja atau dewasa atau mungkin yang sudah berumur nih. Gitu. Iya, jadi range-nya sebenarnya semua range ada ya, bahkan Hmm. anak-anak bayi juga ada dan sampai yang usia 60 tahun juga ada. Hanya memang yang terbanyak itu adalah di usia produktif, yaitu di usia 25 sampai 49 tahun kalau nggak salah. Jadi di range itu yang paling banyak untuk kasus HIV di Indonesia. Nah, terkait mungkin dari range usia ini tadi ada faktor resiko ataupun faktor penyebabnya sendiri ya dokter ya. Mungkin dari segi cara penularan virusnya itu dokter bisa dijelaskan melalui apa saja gitu. Supaya kita sebagai masyarakat umum nih bisa lebih aware terhadap kesehatan kita gitu. Oke. Ya, jadi HIV itu ditularkan melalui beberapa cara ya. Tapi itu pun juga tidak tanda petik semudah yang kita duga ya. Yang pertama memang yang paling besar adalah hubungan seksual. Hubungan seksual ini baik laki-laki dengan laki-laki ataupun laki-laki dengan perempuan ya secara umum. Kemudian juga melalui transfusi darah, ya, walaupun sudah di screening, tetapi kadang ada beberapa tahapan dari screening itu. Tapi tentu saja kalau sudah di screening oleh PMI, memang kalau ada yang dicurigai pasti akan dipinggirkan, gitu ya, dan dihubungi lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah dari ibu ke anak, Mbak itu. Ya, Ibu dari ke ibu anak ke ya. anak, baik dari masa kehamilan, masa mau melahirkan dan menyusui, gitu ya. Kemudian juga melalui jarum suntik yang dipakai sembarangan. Ini biasanya sering digunakan oleh pengguna narkoba suntik, gitu ya. Itu yang paling besar dan sebenarnya dari situ. Dari situ ya, wah menarik lagi nih. Ini terkait ibu dan anak ya dokter ya. Itu bagaimana bisa si ibu ini menularkan dokter? Apa mungkin langsung dari darahnya si ibu ini atau dari apanya dokter? Jadi virus HIV itu ada di dalam darah, di dalam cairan sperma, di dalam cairan wanitaan, vagina, dan kemudian di ASI. Ya, jadi seorang bayi bisa tertular dari ibunya itu baik pada masa kehamilan, misalnya ibunya sudah terinfeksi saat mengandung, kemudian saat proses persalinan, baik itu persalinan normal maupun persalinan lewat operasi, itu juga ada risikonya. Dan kemudian yang terakhir adalah saat proses menyusui. Oh gitu, jadi memang dari segi cairannya itu, ya cairan tubuh banyak sekali ya dokter ya. Ada dari darah, dari air susu ibu tadi juga. Ya, darah. Kalau dari ludah ya dokter? Ya. Saliva? Saliva, ya.
Itu tadi yang saya sebutkan adalah cairan yang paling banyak mengandung virus HIV ya. Oh, Kalau untuk cairan-cairan lain yang tanda petik kita sering konsepnya melayani ke pasien, termasuk juga saliva, itu memang hampir tidak ada, kecuali saliva atau cairan tersebut bercampur dengan darah pasien tersebut. Jadi ada di dalam darahnya sebenarnya. Tapi kalau cara murni tidak ada, ya memang itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada di cairan-cairan lain tadi. Jadi yang besar berarti hanya seperti mungkin air mata, mungkin dari air kencing ya, gitu ya dokter tidak ya. ada. Belum tentu ada. Ya, hampir tidak ada. Oh, hampir kecuali tidak ada darahnya di situ. Oh, oke. Jadi memang darah yang penularan utamanya dari situ ya dokter ya, dan darah. jarum suntik. Ya, jarum suntik, hubungan seksual, kemudian yang tidak aman ya, tidak aman, kemudian jarum suntik, kemudian transfusi darah dari sumber yang belum jelas, kemudian dari ibu ke anak tadi. Oke. Nah, ngomong-ngomong dokter tentang seberapa banyak itu tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Dewi In terkait cara penularannya ya dokter ya. Untuk mungkin sebagai kita sebagai manusia untuk mencegah yang pertama dokter, mungkin ada vaksinnya sendiri terkait HIV/AIDS. Oke, ya sayang sekali untuk saat ini masih terus dikembangkan untuk vaksinnya dan mungkin belum bisa dalam waktu dekat karena memang masih dalam penelitian dan belum lebih lanjut. Karena virusnya ini khas, virusnya secara umum adalah ada dua ya, virus HIV 1 dan 2. Tapi dalam virus HIV 1 ini terdapat banyak sekali varian. Jadi variannya sangat banyak ya, sehingga itu yang mungkin menyulitkan untuk saat ini pengembangan virus vaksin untuk HIV ini lebih lanjut. Tapi pasti akan terus dikembangkan dan mungkin mudah-mudahan akan segera ada untuk seiring berkembangnya zaman gitu ya dokter ya. Jadi pasti akan ada penelitian lebih lanjut terkait pembuatan vaksin ini sendiri gitu dokter masih ya. Masih dikembangkan di Indonesia. Oke sobat sehat. Nah tadi bedanya mungkin dari HIV, biasanya kan orang kalau menyebutnya HIV gabungannya dengan AIDS gitu ya dokter ya. Apakah sama ini dokter? Penyakit yang sejenis mungkin? Ya, kalau HIV, orang terinfeksi HIV berarti di dalam tubuhnya ada virus HIV-nya. Sementara kalau AIDS, orang itu sudah HIV dan tahap lanjut, di mana AIDS adalah acquired immune deficiency syndrome. Jadi saat terkena HIV, itu bisa berlanjut menjadi tahap AIDS atau HIV stadium lanjut, di mana itu ada beberapa kumpulan gejala yang adanya infeksi oportunistik ya, infeksi pada HIV juga itu akan beberapa kumpulan gejala sehingga kita bisa lebih mudah mengenali oh ini sepertinya AIDS, tapi itu sudah terlambat sebetulnya. Jadi yang mungkin harus kita temukan lebih banyak adalah di HIV di stadium awal, di mana masih tidak bergejala atau mungkin malah ada gejala yang ringan saja, yang seringkali tidak disadari bahwa dirinya mengidap HIV. Oke. Ngomong-ngomong masih tentang HIV dokter ya, semisal ini ada mahasiswa gitu ya dokter ya, seasrama atau mungkin sekos gitu. Nah kebetulan si temennya ini tidak tahu kalau dia adalah ODA. Nah ketika si temannya ini mungkin ada luka di bagian tangan atau kaki yang memang mengharuskan temannya ini untuk membantu membersihkan lukanya, itu apa memang bisa tertular dokter? Karena itu cairannya merupakan darah. Oke, ya. Terima kasih. Jadi memang itu yang sering ditakutkan ya. Yang pertama adalah kalau serumah dengan pengidap HIV atau sekos ya atau dan lain sebagainya atau mungkin sekantor begitu ya. Tapi sebenarnya tidak perlu ditakutkan ya selama hubungan normal ya, dalam artian tidak melalui resiko tadi ya, kemudian hubungan seksual ya, kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian ya, kemudian tadi penularannya selama itu tidak akan tertular ya, jadi aman. Kalaupun seandainya harus merawat luka ya dari penderita HIV, maka kita harus menggunakan cara-cara yang memang sesuai untuk medis, mungkin pakai APD ya, mungkin sarung tangan dan dengan cara yang standar begitu, sesuai SOP gitu. Tadi kita berarti harus memakai APD, minimal sarung tangan gitu ya dokter ya? Kalau memang berkaitan dengan cairan tubuh pasien. Oke, gitu. Nah berarti kalau untuk penderita yang lainnya dokter, mungkin ada dari segi ciri-ciri fisiknya. Biasanya kalau mungkin si ODA ini sudah pernah periksa dan memang sudah ditetapkan sebagai pasien, namun mereka ini takut untuk membicarakan di lingkungannya karena takut dikucilkan oleh lingkungan sosialnya gitu dokter. Nah sekiranya mungkin nggak mengaku gitu ya dokter ya, dan kita nggak tahu nih teman kita memang sudah jadi ODA gitu, itu bagaimana dokter? Iya,
Jadi open status ya untuk pasien HIV dan juga AIDS ya, ODIF atau ODA ya, itu adalah memang hak daripada pasien tersebut ya. Selama kita berinteraksi sosial secara normal ya tidak apa-apa, tidak akan menularkan juga. Bahkan dengan jabat tangan, dengan apa namanya perpinjaman barang ya, kemudian makan bersama itu juga tidak akan menularkan. Memang beberapa dengan perkembangan terapi itu memang ODIF dan dua ODA ini dapat hidup secara normal ya, dapat sehat secara normal dan bekerja juga selayaknya seperti orang tanpa HIV/AIDS secara normal. Dan memang kalau tidak ada pengakuan, memang ya kita tidak akan tahu statusnya ODIF atau ODA itu hingga kita memeriksakan darah dari ODIF atau ODA tersebut. Dan itu merupakan hak daripada ODIF atau ODA bahwa dia open status atau tidak ya, karena memang selain juga open status hanya untuk pergunaan kesehatan atau mungkin terapi ya, tata laksana layanan medis dalam hal ini, tapi juga memang stigma yang timbul di masyarakat juga mungkin masih sangat kurang ya untuk ODIF atau ODA ini. Oke, berarti kalau sudah dijelaskan oleh Dokter Dewi In tadi, Sobat Sehat RSSA, sebetulnya tidak terlalu bahaya sebetulnya dokter ya, jika memang kita tidak melanggar pantangan tersebut, jarum suntik, berhubungan seksual, dan lain sebagainya ya dokter ya. Namun mengapa ya dokter ya, kok masih banyak nih di lingkungan kita sendiri mungkin berbeda dengan pasien mungkin yang SKBS ataupun TBC mungkin, yang mungkin sama-sama virusnya gitu dokter. Nah, ketika ada pasien ODA yang memang sudah terkena HIV/AIDS ini tadi, langsung dijauhi, langsung stigma masyarakat yang ada di lingkungannya itu menjadi buruk gitu. Berarti ini mungkin yang perlu diedukasi dari masyarakatnya, atau ya dua-duanya gitu dokter. Iya. Karena memang banyak sekali kasus ini ya di Indonesia ya. Iya. Jadi di satu sisi dengan adanya peningkat kasus juga alhamdulillah, artinya semakin banyak yang sadar dan untuk memeriksakan dirinya kalau memang mempunyai faktor risiko tadi itu. Jadi akan semakin banyak kasus-kasus baru yang masih dalam tahap awal yang mungkin akan sangat mempunyai prognosis yang sangat baik untuk kedepannya dan menurunkan angka kematian akibat AIDS untuk nantinya ya. Hanya memang masalah kenapa jadi stigma ini memang masih dalam beberapa masyarakat masih menganggap bahwa ini adalah penyakit kutukan ya, penyakit turunan begitu ya. Apalagi sampai ada sinetronnya gitu ya dokter ya. Iya, jadi seperti itu yang menimbulkan stigma semakin tidak baik untuk di masyarakat. Padahal memang sebenarnya penyakit ini tidak mudah menular tanda petik ya, kecuali memang kita terjun dan ada faktor risiko yang tadi sudah disebutkan. Hanya untuk sehari-hari bermasyarakatan itu insya Allah akan sangat tidak mendengarkan. Oke. Jadi ya tergantung dengan faktor-faktor itu tadi. Jika memang kita tidak melakukannya, ya ngapain takut gitu ya dokter ya? Iya, betul. Oke. Nah dari itu tadi sendiri dokter, mungkin tata laksana pemeriksaan ataupun ada obat-obat yang rutin dikonsumsi oleh penderita ODA ini sendiri dokter? Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk menangani kasus HIV/AIDS ini sebenarnya kita kompleks dan membutuhkan semua untuk pihak dan juga semua layanan ini untuk bekerja secara tim dan juga berkesinambungan. Karena ternyata untuk masalah HIV/AIDS ini tidak hanya mengatasi masalah obatnya saja, tapi banyak sekali masalah yang kita harus hadapi bersama. Ya, contohnya tadi pengurangan stigma, kemudian dukungan psikososial, nutrisi, kita juga harus berkolaborasi ya. Kemudian setelah diberikan tata laksana, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kepatuhan daripada pasien tersebut dalam mengkonsumsi obatnya. Tentu saja dari awal itu memang membutuhkan pemeriksaan ya. Yang pertama adalah pemeriksaan diagnostik, apakah memang betul positif HIV atau tidak ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan positif HIV, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, yaitu mengetahui status imun ya, kemudian pemeriksaan dasar untuk sebelum diberikannya terapi ARV. Kemudian juga nanti akan di follow up untuk lebih lanjut ya sebulannya, dan juga mengevaluasi apakah ada atau tidaknya nanti infeksi oportunistik, yaitu infeksi yang sering timbul pada penderita dengan status imun yang rendah atau imunokompromis. Nah, nanti ada atau tidak, karena memang untuk yang paling banyak infeksi pada ODA atau ODIP adalah memang saat ini di Indonesia ada TB HIV ya, TBC ya, jadi mana memang kita masih banyak endemis untuk TBC ini, jadi kita harus kawal ketat untuk terlaksana daripada pasien ODIP atau ODA ini.
Oke, jadi mungkin dari screening itu tadi hingga pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatannya ya dokter ya. Nah, ketika pasien ini mungkin sudah direhabilitasi gitu ya dokter ya, sudah menuju sembuh gitu, apa ada kemungkinan dokter jika si pasien ini mungkin masih ada sisanya gitu ibaratnya, sisa virusnya, apakah bisa kambuh lagi atau memang jika sudah pengobatan langsung berhenti total, langsung habis gitu dokter? Ya, 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 terima kasih. Jadi untuk terlaksana pada HIV ini ya, sampai saat ini itu masih terus mengkonsumsi obat yang namanya antiretroviral. Antiretroviral ini sebenarnya adalah obat untuk menekan perkembangan dan pertumbuhan virus HIV di tubuh penderita. Jadi apabila obat itu dihentikan, tentu saja maka virusnya akan naik lagi, ya, virusnya akan berkembang dengan sangat cepat dan akhirnya menurunkan sistem imun secara cepat pada penderitanya dan akhirnya rentan terhadap segala penyakit infeksi, terutama yang di Indonesia ini. Jadi apakah ini harus terus minum? Iya, kalau tidak mau virusnya akan berkembang lagi dengan cepat seperti saat awal terdiagnosis. Berarti untuk minum obatnya jangka waktunya dokter? Untuk minum antiretroviral untuk saat ini masih seumur hidup. Wow, seumur hidup. Jadi memang ya itu memang ya dokter ya mungkin challenge tersendiri buat Oda ini sendiri karena kalau untuk ya menyembuhkan dirinya sendiri otomatis harus berjuang minum obat setiap hari. Kadang kan sebagai manusia ada efek jenuhnya juga ya dokter ya, jenuh minum obat, terus mungkin ada tekanan dari pihak keluarga, dari pihak masyarakat yang dikucilkan. Nah itu memang kita sebagai teman, sebagai keluarga dan sebagai tenaga kesehatan harus saling mensupport semua pasien itu tadi ya dokter ya, supaya untuk membangkitkan psikologisnya mereka sendiri. Ya, betul sekali Mbak Evelyn. Jadi memang ini sangat kompleks ya, dan memang terutama yang paling kita bisa bantu adalah memang dukungan psikososial ini yang itu akan berdampak besar nantinya dalam bagaimana ODIF atau ODA itu akan menghadapi ke depannya, baik tentang minum obatnya, baik mungkin efek samping daripada obat, baik juga nanti menghadapi bagaimana infeksi, resiko infeksi yang akan terjadi padanya. Jadi harus benar-benar dibantu secara dukungan psikososial dan juga membantu untuk menghilangkan stigma ini. Kita harus bisa bekerja bersama-sama. Jadi memang yang diedukasi tidak hanya pasiennya saja, tapi orang-orang yang ada di lingkungan tersebut dan orang sekitarnya itu wajib kita beri edukasi supaya memang ya tidak mengucilkan Oda ini, justru supaya bisa lebih mendukung ya dokter ya, mendukung kesembuhannya si pasien tadi. Nah ngomong-ngomong tentang Oda sendiri dokter, mungkin dari pencegahannya selain tadi kita tidak memakai jarum suntik, tidak seks bebas gitu, ada lagi dokter mungkin pencegahannya? Oke, jadi dari pemerintah ya dan juga ya Kemenkes ya ada jargonnya. Oke, apa nih? Jadi ada singkatnya, pencegahan itu adalah ABCDE. Ya, A itu adalah abstinensia. Jadi kalau bisa tidak berhubungan seksual, misalkan dalam konteks misalkan belum menikah ya, atau mungkin belum ada ikatan resmi. Kemudian kalau misalkan B adalah be faithful. Jadi seandainya kita mungkin sudah menikah ya, sudah ada pasangan resmi, maka kita harus be faithful, yaitu setia satu sama lainnya ya, jujur ya. Kemudian kalau seandainya ini ya misalkan tidak bisa lagi, maka itu yang C, yaitu baru. C adalah kondom. Ya itu tadi ya. Kemudian kalau seandainya lagi wah ternyata ini sudah ada HIV positif atau mungkin resiko ya, misalkan pasangannya baru positif, pasangannya adalah mungkin masih negatif. Nah ini maka yang positif harus segera diobati ya, drugs yaitu yang keempat, drugs ya. Kemudian ya drugs artinya memberikan terapi antiretroviral, pengobatan terhadap HIV ini sesegera mungkin sehingga nanti akan tercapai kondisi U to U istilahnya ya. Jadi artinya adalah undetectable, untransmittable. Jadi kalau virusnya di tubuh tidak terdeteksi oleh alat, maka itu akan menjadi untransmittable. Jadi tidak mentransmisikan virus itu kepada pasangannya ya. Kemudian yang E terakhir adalah education. Jadi kita harus bersama-sama memberikan edukasi yang baik, yang benar terhadap semuanya ya mengenai tentang HIV/AIDS ini. Demikian juga yang ingin mencari info tentang HIV/AIDS ini juga harus mencari edukasi dan sumber-sumber yang benar ya, yang sahih begitu, sehingga tidak ada informasi yang salah mengenai HIV/AIDS. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pencegahannya banyak sekali ya dokter ya, A, B, C, D, E tadi ya. C-nya saya tertarik C, kondom. Terus misal tadi ada
pasangan suami istri dokter, si suaminya sudah ODA, namun mungkin belum periksa ataupun sudah periksa cuman malu mau mengakui ke istrinya sendiri. Nah si istri nggak tahu, akhirnya si suaminya ini berinisiatif untuk memakai kondom. Apa seberapa efektif dokter pemakaian kondom ini dalam mungkin hubungan seksual suami istri? Oke, ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah apabila kita ada pasangan seksual ya, terutama yang resmi ya, suami istri, mungkin salah satunya misalkan terkena HIV/AIDS, itu memang satu dibutuhkan kejujuran di antara satunya, harus open status paling nggak pada orang terdekatnya ya, agar tidak berisiko menularkan tadi. Jadi sama-sama jujur itu harus lebih baik kan, nanti akan terjadi solusi bersama-sama. Tentunya seperti itu ya. Demikian juga pasangan yang mau menikah ini, misalnya pasangannya satunya ternyata HIV positif dan calonnya negatif ya, itu mungkin memang harus jujur ya dari awal, karena memang kita tahu bahwa suatu fondasi yang dibangun dengan ketidakjujuran pasti akan tidak baik. Iya, tapi itu kalau misalkan sama-sama menerima ya, maka kemudian ada pencegahan lagi ya, sudah abstinensi sudah lewat, be faithful sudah jadi jujur, dan kemudian C, penggunaan kondom itu masih bisa dilakukan ya antara pasangannya itu tentu saja, tetapi memang sekali lagi ini tidak 100% efektif ya. Kita tahu kondom juga ada persentase untuk perlindungannya ya. Tentu saja apa yang selanjutnya dilakukan adalah pasangan tadi yang masih negatif tadi harus segera memeriksakan diri ya. Ini ada istilahnya program adalah notifikasi pasangan ya. Jadi setiap kunjungan pasien HIV itu yang kita di layanan itu harus dilakukan notifikasi pasangan seksual daripada ODIF atau ODA tersebut, sehingga pasangan seksual itu harus memeriksakan diri gitu, secara berkala untuk di screening apakah sudah atau mungkin tetap negatif atau tertular. Karena kalau tertular maka kita harus segera berikan obat untuk konsumsi atau untuk terapi. Oke, baik. Tadi sudah banyak disampaikan sharing-sharing oleh Dokter Dewi ya dokter ya, terkait bagaimana cara pencegahannya, penularan virusnya, dan tidak perlu khawatir sebetulnya jika memang tidak melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi gitu ya dokter ya, dengan tata laksana yang baik tentunya. Baik Sobat Sehat RSSA, terima kasih. Dan itu tadi kita sudah sharing terkait HIV/AIDS dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia oleh Dr. Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam dari instalasi rawat inap 1. Terima kasih banyak Dokter Dewi. Semoga sehat selalu ya dokter ya. Supaya nanti next time kita bisa sharing-sharing kayak gini lagi, mungkin dengan topik yang lebih hangat, yang lebih beda lagi ya dokter ya, di fresh materi. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, dan terima kasih Sobat Sehat RSSA semuanya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.